Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian dan landasan politik dan strategi nasional Poltranas. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siska Pratiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Lutfia dengan NIM 21488111050. Yang kedua ada Mary Hasanah dengan NIM 21488111057. Dan selanjutnya ada Yuda Dwi Permana dengan NIM 21488111088. Dan yang terakhir ada Umar Faruk dengan NIM 21488111068. Baik, langsung saja ke materi yang akan dijelaskan oleh Umar Faruk. Pengertian politik dan strategi nasional. 1. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri dalam kurung negara. Sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu A. Dalam arti kepentingan umum. Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Politik dalam pengertian ini adalah medan atau arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. B. Politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Nomor 2 yaitu strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam perperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik dalam abad modern dan globalisasi. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Jadi, pengertian politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Penyusun politik dan strategi nasional. 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Penyusun politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun program kabinet yang dikutu dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. Di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupa mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden berserta penyelenggara negara lainnya. 2. Penentu kebijakan. Kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan DPR. Bentuknya adalah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, kepres, dan impres. Kebijakan khusus dilakukan oleh menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan teknis dilakukan oleh pemimpin eselon 1 departemen, pemerintah, dan non-departemen. Bentuk kebijakan adalah peraturan keputusan atau instruksi pemimpin departemen dan dirjen. Kebijakan di daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan berupa perda, keputusan kepala daerah, dan instruksi kepala daerah. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah. Yang pertama, undang-undang yang lama. Titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat atau central government looking. Dan yang kedua, undang-undang yang baru. Titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah atau local government looking. Yang kedua, kewenangan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Landasan politik dan strategi nasional. Politik nasional merupakan asas, haluan usaha dan kebijaksanaan negara dalam pembinaan dan penggunaan totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Stranas merupakan tata cara pelaksanaan politik nasional tersebut. Polstranas berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah atau haluan atau disebut dengan pola umum dan tata cara pelaksanaannya. Wujudnya adalah GBNH yang ditetapkan oleh MPR Indonesia. Selanjutnya, adanya hubungan yang hierarkial dan terkait antara TANAS, Wasantara, UUD 1945 dan Pancasila juga menjadi landasan Polstranas. Jadi, landasan Polstranas adalah sebagai berikut. 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3. Wasantara, 4. TANAS. Dengan diamandemennya UUD 1945 bab 2 tentang MPR dan MPR yang merupakan gabungan DPRD dan DPD tidak lagi menetapkan GBNH. GBNH digantikan oleh Propenas atau Program Pembangunan Nasional yang harus berpegang pada Pancasila, UUD 1945, Wasantara, dan TANAS. Sistem Perencanaan Strategi Nasional atau Sisrenstra. Sisrenstra adalah perangkat untuk mengendalikan seluruh tingkat perencanaan dalam upaya mencapai sasaran nasional. Merencanakan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan masa depan. Untuk merencanakan masa depan tersebut, maka harus berangkat dari sistem nilai yang dianut. Sistem nilai ini berkaitan dengan budaya perencanaan dan keinginan dan upaya untuk hidup lebih baik dari kondisi masa lalu dan sekarang. Perencanaan masa depan tersebut mempunyai jangka waktu atau dibuat berjenjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka panjang atau 10 sampai 25 tahun. Yang dalam GBNH disebut sebagai PJPT atau program jangka panjang, tahapan atau periode atau babakan. Yang kedua, rencana jangka sedang atau 5 tahun, yang dalam GBNH disebut Repelita, yang berisikan program pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau 1 tahun yang berisikan program pembangunan tahunan atau RAPBN. Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu Ibu Siska Pratiwi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak hingga akhir, dan harapannya apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi masa depan. Saya rasa diskusi sudah cukup. Saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan.